Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Kita masih ada di dalam program Sarapan Sorgawi, pagi yang menyenangkan, karena Yesus Kristus Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Meskipun perut kita lapar, meskipun kita ada di tempat yang tandus, Tuhan memelihara kita lebih daripada apa yang pernah kita pikirkan. Mari, seluruh keluarga besar siswa-siswi SKBB, para kerabat dan sahabatku, dan rekan-rekan kerjaku, kita berdoa mengucap syukur. Di pagi yang indah, di pagi yang penuh dengan sukacita ini ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaan-Mu, buat penghiburan-Mu, buat kekuatan-Mu yang selalu Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa, inilah piring hati kami, isi penuh, kenyangkan kami, sehatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, rekan-rekan kerjaku, kerabat dan sahabatku, pagi ini firman Tuhan berjudul tempat yang tinggi. Ya. Dalam satu minggu ini, di hari Senin, di hari Selasa, di hari Kamis, dan di hari Jumat hari ini, kita diajarkan Tuhan apa yang iblis suka, tempat yang bagaimana iblis suka, tempat apa, keadaan apa yang menjadi sasaran si iblis, yang menjadi incaran si iblis. Ya. Iblis selalu berkeliling. Dia tahu, dia mengenal segala apapun dalam kehidupanmu. Dia tahu engkau seorang anak yang baik, anak yang sopan, anak yang rajin. Dia tahu engkau seorang anak yang takut Tuhan. Tetapi dia tidak pernah berhenti untuk apa? Membuat engkau jatuh di dalam dosa. Dia suka kepada tempat-tempat yang tandus, hati yang tandus, hidup yang tandus, yang tidak memiliki kasih Kristus, yang tidak memiliki damai sejahteranya Kristus. Dan dia ingin tinggal di tempat itu. Dan dia tahu ketika perutmu lapar, dia tahu segala kebutuhan hidupmu. Dia ingin memberikan jalan keluar, dia ingin memberikan solusi yang membuat engkau jatuh ke dalam dosa. Dan pagi hari ini firman Tuhan menyatakan iblis sangat suka tempat yang tinggi. Mari kita akan membaca satu kisah di dalam 2 Tawari pasal yang ke-26 ayat yang pertama. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Jadi Raja Yehuda Amasya meninggal. Lalu anaknya yang bernama Uzia, putranya yang baru berusia 16 tahun ini dinobatkan menjadi raja. Begitulah hukum kerajaan. Ya, Indonesia bukan pakai sistem pemerintahan kerajaan, tetapi sistem pemerintahan presiden. Ya, jadi ada presiden dan bukan pasti anak presiden yang menjadi presiden lagi. Bisa ya, bisa tidak, berdasarkan pilihan rakyat. Ya, nah kalau sistem kerajaan
adalah satu sistem turun-temurun. Di dunia masih ada nggak sistem kerajaan? Masih. Ya, misalnya kerajaan Inggris, ya, ada banyak lagi. Kita tidak membahas itu. Tetapi inilah yang terjadi di kerajaan Yehuda di masa dulu. Ya, sekarang tidak ada lagi kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel, yang ada adalah negara Israel, bukan sistem kerajaan lagi. Segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ya, kita lompat ke ayat 4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Wow, Usia melakukan apa yang benar. Dia mengikuti teladan ayahnya. Anak-anak, kamu juga perlu mengikuti teladan ayah yang benar. Ya, ada banyak anak sekarang suka kurang ajar kepada ayah maupun kepada ibunya. Apa maksudnya kurang ajar di sini? Nggak ngikutin apa yang baik, yang diajarkan, yang dicontohkan oleh orang tuanya, maunya sendiri, ya. Kalau orang Jawa bilang karep-karepnya dewe, ya, nggak boleh. Usia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Dia melakukan apa yang benar, yang dilakukan juga oleh ayahnya. Oleh sebab itu, kalau kita melihat, ya, bagaimana masih tetap di dalam satu Tawari itu, ya, bagaimana dia sangat diberkati oleh Tuhan, dia sangat diperkuat oleh Tuhan. Tuhan menolong dia ketika dia berperang. Dia selalu mengalami kemenangan-kemenangan. Ya, saya tidak akan bacakan ayatnya, tetapi itu ada di dalam kitab Kitab 2 Tawari tadi ayat 20, pasal 26 ayat 1, ya. Terus begitu. Dia punya tentara yang banyak, yang sanggup berperang. Dia mengalahkan orang Filistin, ya. Filistin pada saat itu bangsa yang kuat. Lalu sekarang Filistin kuat atau lemah? Bangsa Filistin sudah tidak ada lagi. Ya, Palestina yang ada di daerah jalur Gaza sana bukannya keturunan Filistin. Ya, Filistin itu satu bangsa yang telah dimusnahkan oleh Tuhan. Waduh, Usia juga membuat alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang bisa menembakkan anak panah dan batu besar. Wow, luar biasa. Batu besar lu ditembakkan. Zaman sekarang nggak ada kali senapan pakai batu besar, ya. Nah, itu pakai batu besar pelurunya. Dia menjadi raja yang hebat, ya. Kalau kita mau lihat nih, ayat yang ke-15 aja deh kita baca dulu, ya. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar. Jadi ini anak panahnya bukan lagi tentara yang menembakkannya, tapi pakai alat begitu, ya. Yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Usia meskipun baru umur 16 dikenal oleh bangsa-bangsa yang lain karena dia hebat dalam berperang. Ya, dia selalu mengalami kemenangan. Dia membangun menara-menara, bukan cuma berperang aja, tetapi negaranya menjadi maju, pembangunan di mana-mana. Kayak presiden kita Pak Jokowi, ya. Kemudian kita lihat nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Ada kata ajaib di sini. Ternyata kehebatannya, kemenangannya, keberhasilannya karena ada pertolongan yang ajaib. Pertolongan yang ajaib dari siapa? Udah pasti dari Tuhan. Kenapa? Karena ia menyenangkan hati Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
Itu kan ayatnya, ya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan sehingga Tuhan menolong dia dengan ajaib. Dia menang di dalam peperangan, dia membangun banyak menara-menara, dia mempunyai banyak tentara-tentara, ya. Tetapi ingat baik-baik. Kita mau baca di dalam ayat yang ke-16. Di dalam ayat yang ke-16. 2 Tawarikh 26 ayat 16, demikian firman Tuhan. Setelah ia menjadi kuat, setelah Raja Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Kita perhatikan baik-baik, ya. Setelah Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Menjadi sombong. Oleh karena dia sombong, dia melakukan hal yang merusak. Nah, iblis memberikan apa? Memberikan dia pikiran yang salah. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan. Mengapa saya katakan iblis memberikan pikiran yang salah? Anak-anakku yang Tuhan kasihi, masa itu, ya, bait Allah yang dibangun oleh Salomo hanya boleh dimasuki oleh para imam. Itu peraturan dari Tuhan sendiri. Meskipun raja tidak boleh masuk, apalagi membakar ukupan. Ukupan tuh semacam zaman dulu tuh semacam kemenyan, ya, tapi harum baunya, ya. Bukannya dukun, tapi membakar begitu, ya, wangi-wangian, ada macam-macam, ya, dari kayu-kayuan begitu yang dibakar begitu. Dan itu tugasnya imam. Raja tidak boleh. Tetapi dikatakan Uzia menjadi tinggi hati. Dia merasa dia kedudukannya lebih tinggi dari imam. Dia seorang raja. Dia boleh melakukan apa saja. Ya, dia berubah setia kepada Tuhan. Dia tidak taat lagi kepada perintah Tuhan. Inilah tempat hati yang sombong. Tinggi hati adalah tempatnya si iblis. Tempat yang tinggi adalah tempat yang juga disukai oleh si iblis. Tempat yang tinggi adalah tempat di mana iblis ingin seseorang menjadi berubah setia kepada Tuhan. Anak-anakku, apabila engkau berhasil, apabila engkau mempunyai nilai yang bagus, engkau begitu mudah mengikuti pelajaran, jangan pernah menjadi sombong. Jangan pernah menjadi tinggi hati. Apabila engkau mempunyai segala sesuatu yang jauh lebih baik, yang lebih baik dari teman-temanmu, dari orang lain, jangan pernah menjadi tinggi hati, karena itu tempat yang sangat disukai oleh si iblis. Tetapi hiduplah, tetaplah memiliki hati yang lemah lembut, hati yang penuh dengan kerendahan hati. Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, kesombongan bukan dari Tuhan, kesombongan dari si iblis. Ingat, asal mulanya iblis adalah malaikat yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling hebat, yang merasa sombong dan ingin menjadi sama dengan Allah. Sehingga dia diusir dari sorga dan dia menjadi iblis. Mari kita akan mengingat kembali di dalam Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat yang ke-5 dan 6. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Bubungan itu tempat yang tinggi loh, ya.
Ayat yang ke-6, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini peristiwa yang sudah sering kali kita dengar ya di dalam pemberitaan firman Tuhan. Ingat baik-baik, ketika engkau ada di tempat yang tinggi, salah nggak? Nggak salah. Tuhan mau engkau berhasil. Tuhan mau engkau menjadi orang yang hebat. Tetapi iblis juga ada di tempat itu. Dia selalu mengikuti di mana anak Tuhan yang sungguh-sungguh berada. Kalau kita membaca tadi ayat yang ke-6 dikatakan, iblis menyuruh Yesus menjatuhkan diri. Lalu dia pakai ayat, kalau kamu menjatuhkan diri, kan ada ayat firman Tuhan. Bahwa nanti ada malaikat-malaikat yang menatang begitu. Menjaga engkau sehingga engkau tidak jatuh. Sampai ke tanah itu gak jatuh begitu. Dan kita tahu bunuh diri adalah dosa. Itu adalah tindakan bunuh diri. Ya, anak-anakku, iblis ketika engkau ada di tempat tinggi, satu hal yang selalu diinginkan. Dia ingin engkau jatuh dan hancur. Sebab itu, jangan pernah membiarkan menjadi tinggi hati. Tetap rendah hati. Yesus berkata, belajarlah kepada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Hati yang keras, hati yang sering kali membantah, hati yang sering kali menolak untuk diajar, ditegur, dan dididik. Itu akan menjadi hati yang penuh dengan kesombongan. Berjaga-jaga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah hati kami. Biarlah hati kami selalu menjadi piring bagi firman-Mu, bagi sarapan sorgawi-Mu, sehingga kami selalu memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Kami tidak mau menjadi tinggi hati. Kami tidak mau hati kami menjadi tempat bagi si jahat. Ampuni kami ya Tuhan. Kami buang segala ketinggian hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan, Roh Allah, berdiamlah di dalam hati dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Sampai berjumpa di hari Senin. Tuhan Yesus memberkati.